Baiklah, mungkin udah jam 10, jadi kita mulai saja. Kebetulan para spokesperson juga udah pada hadir. Jadi selamat siang dan selamat datang buat rekan-rekan media yang kami hormatin. Bersama hari ini saya Fanda Kusumaningrum dan salam sehat buat semuanya ya, Mas, Mbak. Nah, pertama-tama kami ucapkan terima kasih untuk dapat berpartisipasi bersama kami dalam acara dengan topik khusus pada hari ini, yaitu industri hilir sawit dan tantangan keberlanjutan. Yang nanti akan diisi oleh para narasumber khusus kami, dimulai dari seorang senior ekonomis di INDEF, Institute for Development of Economics and Finance, Bapak Fadil Hasan, pimpinan kami dari RGE Indonesia Farm Business and Sustainability Director, Bapak Bernard Reido, dan pembahasan program keberlanjutan mendalam oleh Sustainability Director Apical Group, Bapak Bremen Yang. Tapi sebelumnya mari kita dengarkan sambutan dari Bapak Ignatius Joko Purnomo, yang lebih akrab dipanggil dengan Bapak Ipung, Head of RGE Corporate Communications. Kami persilakan Pak Ipung. Baik, terima kasih Mbak Fanda. Selamat pagi. Terima kasih kepada rekan-rekan media yang sudah bergabung dalam acara media edukasi pada pagi hari ini. Kita akan membahas tentang industri hilir kelapa sawit dan tantangan keberlanjutannya. Ini mungkin kali pertama kami selenggarakan dari RGE Group bersama bisnis unit kami di ASEAN Agri dan Apical. Adapun yang akan kita capai dalam acara ini adalah dua hal. Yang pertama terkait dengan hilirisasi industri, itu sangat penting, terutama untuk di sektor-sektor industri sumber daya alam, terutama di sektor perkebunan. Kita tahu bahwa hilirisasi ini memberikan nilai kompetitif yang sangat besar dan yang sangat penting, terutama juga di dalam memberikan added value atau nilai tambah dari produk-produk sumber daya alam, khususnya perkebunan, terutama juga di dalam menghasilkan berkontribusi dalam menghasilkan devisa dan ekspor. Mungkin nanti Pak Fadil yang terhormat yang sudah hadir pada pagi hari ini juga bisa membantu memberikan gambaran. Beserta Pak Bernard di sini dari RGE Indo Palm Business Director akan memberikan gambaran sedikit bagaimana produk-produk turunan dari industri kelapa sawit. Kemudian pada bagian yang kedua di sini kita sudah ditemani oleh Pak Bremen Yong, ya. Beliau bergabung dari KL ya, dari Kuala Lumpur, Pak Bremen. Good morning, welcome Pak, Pak Bremen. Yes. Kita akan nanti dijelaskan oleh Pak Bremen tentang tantangan-tantangan atau challenges di industri perkebunan dari sisi keberlanjutan atau sustainability. Tuntutan akan keberlanjutan dari pasar global untuk produk-produk yang lestari itu semakin tinggi. Nah, di satu sisi ini memberikan hal yang positif bahwa produk-produk turunan dari kelapa sawit itu sudah naik kelas menuju ke kelas internasional atau kelas global. Artinya kita sudah mampu bersaing dengan produk-produk minyak nabati global di tingkat internasional. Namun di sisi yang lain, ya, kita melihat bahwa tantangan keberlanjutan ini juga bisa merupakan sebuah celah, ya, yang dapat dipakai oleh kompetitor produk-produk minyak nabati yang lain untuk melihat sisi lemahnya dari program-program atau
komitmen-komitmen keberlanjutan dari produk-produk atau industri perkebunan, industri di sektor sumber daya alam di Indonesia. Nah, nanti bagaimana Pak Breman nanti juga akan membantu menjelaskan di situ. Jadi kurang lebih itu teman-teman media sekalian yang hadir pada acara ini, itu yang akan kita capai dari pagi selama 2 jam ke depan. Semoga acara ini dapat memberikan manfaat dan memberikan gambaran atau perspektif yang lebih luas, yang lebih mendalam tentang sektor perkebunan di Indonesia beserta produk-produk turunannya, produk-produk hilirisasinya, seiring juga dengan banyaknya tantangan-tantangan atau mungkin ya serangan-serangan dari LSM internasional ya, mengapa produk-produk perkebunan kita itu sering mendapatkan kritik atau serangan dari NGO-NGO internasional. Saya kira itu yang akan kita coba bahas pada pagi hari ini. Tanpa memperpanjang lagi, saya kembalikan ke Mbak Vanda untuk melanjutkan acara ini. Sekali lagi terima kasih untuk kehadiran dan partisipasi teman-teman media sekalian. Baiklah, terima kasih banyak Bapak Ipung atas informasinya. Nah, sebelum kita mulai presentasi kita pada hari ini, kami akan memberikan sedikit update mengenai rundown acara yang akan kita selenggarakan pada hari ini. Mungkin bisa di-share sebentar ya rundown-nya. Mas Tito, ada rundown-nya yang bisa kita share? Ya, sebentar ya, sedang disiapkan. Ya, Oke. Thank you. Baiklah, mungkin cuman sedikit aja, kita udah di jam 10 dan tadi sudah ada opening remarks dari Bapak Ignatius Joko Purnomo. Setelah ini kita akan masuk pada presentasi dari spokesperson pertama, yaitu Bapak Fadil Hasan. Kemudian ada ice breaking session sedikit, dan ini kita akan ngadain media quiz, 1 question dengan hadiah yang berhadiah. Setelah itu kita akan ke spokesperson kedua, yaitu Bapak Bernata Reido. Dan setelah itu baru ada ice breaking session lagi. Kita akan menanyakan quiz yang kedua dengan 1 pertanyaan. Quiz berhadiah lagi nih buat rekan-rekan. Terus sebelum kita masuk pada moderator yang ketiga, yaitu kita akan melihat. Lagi ya, lagi Zoom. Mungkin harus ini. Oke, saya lanjutin. Setelah itu kita akan ada ice breaking session lagi yang terakhir. Sebelum kita mulai dengan Q&A, which is Q&A-nya akan kita mulai di jam 11.30 sampai jam 12.10. Setelah itu kita akan ada closing. Nah, berikut adalah susunan acara pada hari ini. Sebelumnya kami mohon juga untuk mempermudah kegiatan diskusi nantinya, kami mohon agar rekan-rekan dapat mencantumkan nama medianya di belakang nama profil saat ini. Baiklah, sekarang saatnya kita akan mendengarkan sedikit presentasi dari Bapak Fadil Hasan, Senior Ekonomis di Indef. Kami persilakan Pak Fadil. Terima kasih Bu Vanda. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Para narasumber, Pak Bernard, Mas Ipung, Pak Breman, dan rekan-rekan jurnalis yang saya hormati. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih diundang untuk
sharing pada pagi hari ini tentang palm oil industry ya. Dan saya akan mencoba memberikan presentasi saya. Bisa ini Mbak, bisa dijadikan host ya, bisa ya? Oh, Bapak mau share? Oh, udah ada ya? Oke. Ya udah, oke. Oke, baik. Baik, udah ada. Jadi judul dari presentasi saya itu adalah tentang palm oil industry dan program energi nasional, energi prioritas program energi nasional. Nah, lanjut. Nah, pertama-tama saya ingin menyampaikan tentang bagaimana peranan dari industri kelapa sawit ini dalam Indonesia, perekonomian Indonesia. Jadi kalau kita lihat sekarang ini, palm oil itu merupakan Indonesia most important agriculture crop. Ya. Peranannya itu setidaknya kita bisa lihat dari beberapa sisi. Yang pertama itu adalah merupakan sumber daripada minyak nabati ya untuk kebutuhan pokok kita ya, minyak goreng dan seterusnya, dan juga sebagai produk oleochemical yang digunakan untuk berbagai kebutuhan rumah tangga, dan juga sekarang dan ke depan yang akan lebih penting itu merupakan source daripada energi baru dan terbarukan ya. Dan yang terakhir juga itu merupakan kontributor utama daripada devisa kita sekarang ini. Tapi on top daripada itu, industri minyak sawit ini itu menyediakan ya, kesempatan kerja kepada jutaan tenaga kerja, terutama yang berada di pedesaan ya. Nah, kita mengetahui bahwa sekarang setidaknya itu ada 2,6 juta petani kelapa sawit ya, yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia, dan yang itu merupakan tulang punggung daripada ekonomi kita. Berbagai studi menunjukkan bahwa keberadaan daripada industri sawit ini telah mampu untuk mengangkat jutaan penduduk dari kemiskinan dan merupakan juga kontributor penting dalam pencapaian daripada SDGs ya, Sustainable Development Goals itu. Terutama sekarang ini ketika kita dihadapi oleh pandemi COVID-19 ini, industri minyak sawit ini merupakan satu dari sedikit industri ya yang survive ya di dalam perekonomian kita ya. Karena industri minyak sawit terus beroperasi secara normal ya, dan bahkan sebenarnya memberikan kontribusi yang bertambah ya dari sisi ekspor. Di tahun 2020 misalnya ketika produksi banyak industri itu mengalami penurunan, produksi daripada kelapa sawit kita itu hanya sedikit turun ya. Demikian juga ekspornya, volume ekspornya, tetapi in term of value itu bahkan tumbuh ya karena harganya menanjak ya. Nah, pada semester pertama 2021 ini produksi itu mencapai sekitar 24 juta ton dan export value-nya itu sekitar 20 billion US dollar. Terus, nah sebenarnya industri minyak sawit Indonesia ini itu telah mengalami transformasi yang signifikan dalam 10 tahun terakhir ini. Ya. Sekarang ini industri minyak sawit kita itu merupakan leader dari sustainability, terutama yang menyangkut aspek lingkungan dan sosial dan serta ekonomi ya. Dan transformasi ini dilakukan karena memang adanya faktor internal dan juga eksternal ya. Yang merupakan faktor internal itu adalah adanya komitmen yang kuat daripada pemerintah
dan industri yang menghasilkan berbagai regulasi ya yang memastikan bahwa industri minyak sawit ini itu mengadop dan mengimplementasikan sustainability practices ya. Kemudian yang kedua juga adanya global market demand ya atau permintaan secara global ya dari pasar internasional agar industri minyak sawit ini melaksanakan sustainability practices ini, terutama menyangkut aspek sosial dan lingkungan. Ya. Dan yang ketiga itu adalah bahwa kita mengetahui sekarang ini sangat besar concern daripada dunia terhadap climate change, ya, perubahan iklim dan pemanasan global, yang kemudian itu menghasilkan UN SDGs ini ya. Dan dalam konteks itu kita pun melakukan apa yang disebut sebagai transformasi ke arah sustainability yang lebih kuat itu ya. Nah, hasilnya bisa kita lihat misalnya sekarang ini ya, bahwa Indonesia ini tahun 2020 itu mencatat rekor deforestasi atau tingkat deforestasi yang rendah ya. Kita mengetahui bahwa selama ini Indonesia itu mengalami tingkat deforestasi yang sangat tinggi ya, dan kemudian biasanya orang mengasosiasikan itu dengan palm oil. Nah, sejak ya tahun 2000-an itu 2010-an Indonesia, pemerintah Indonesia dan palm oil industry termasuk dalam hal ini adalah petani kecil itu telah berpartner untuk mengurangi deforestasi itu, tingkat deforestasi ini. Ya kan? Nah, berbagai kebijakan terkait dengan upaya untuk mengurangi deforestasi ini telah banyak dilakukan, misalnya dengan adanya moratorium, ya kan, kemudian juga adanya berbagai sustainability skema sustainability yang dilaksanakan oleh industri ya. Dan kemudian saya kira hasilnya itu telah kita rasakan sekarang ini ya. Terus nah, beberapa regulasi yang terkait dengan palm oil industry yang untuk memastikan sustainability practices itu adalah ISPO ya, Indonesian Sustainable Palm Oil, bahwa ISPO mensyaratkan semua perusahaan yang beroperasi di Indonesia ya untuk melakukan atau melaksanakan dan mengimplementasikan ISPO ini ya. Salah satunya itu adalah misalnya tadi yang saya sebutkan sebagai adanya moratorium ya untuk tidak mengkonversi hutan primer dan lahan gambut ya. Kemudian juga terkait dengan hak-hak daripada pekerja ya, menghindari eksploitasi daripada pekerja dan kemudian juga mengurangi greenhouse emission dan juga mengikuti good agricultural practices. Kita mengetahui bahwa itu ISPO itu merupakan suatu kewajiban ya, bagi perusahaan, dan kemudian bagi petani itu akan dilaksanakan secara bertahap. Nah, terus tetapi kita mengetahui bahwa walaupun kita telah melakukan transformasi ya untuk memastikan sustainability practices itu dilaksanakan secara konsisten oleh palm oil industry, kita juga mengalami berbagai hambatan-hambatan yang bersifat tarif atau non-tarif dari negara-negara importers minyak sawit, terutama yang berasal dari Uni Eropa. Ya. Di tahun 2020 dan seterusnya ini, misalnya
EU Parlemen ini mempersiapkan regulasi ya untuk mendukung apa yang mereka sebut sebagai deforestation free supply chains ya, untuk komoditas-komoditas yang diimpor ke Eropa ya, dan juga apa yang disebut sebagai due diligence bagi perusahaan. Beberapa langkah yang telah diambil oleh Uni Eropa misalnya itu terkait dengan anti-dumping dan countervailing duties on palm oil based biodiesel. Ya, kita mengetahui itu sudah dilaksanakan dan sekarang kita sedang memperkarakan itu di WTO. Ya. Kemudian juga adanya larangan dari EU terhadap palm oil ya, yang merupakan bagian daripada Renewable Energy Directive di EU ya. Dan kemudian juga adanya regulasi ya, label oleh perusahaan-perusahaan di EU ya terhadap produk-produk mereka yang mencantumkan no palm oil. Juga ada aspek-aspek yang terkait dengan safety dan healthy daripada produk yang kita ekspor ke Eropa tersebut, misalnya adalah 3M CPD ya. Dan juga beberapa negara di Eropa ya telah menginisiasi untuk meregulate impor daripada minyak sawit ini on top daripada apa yang telah berlaku dan akan berlaku sekarang ini. Terus, nah selain tadi ya regulasi yang memang disponsori dan dikeluarkan oleh pemerintah, ya, kita juga melihat adanya apa yang saya sebut sebagai non-state factors, ya, yang bias against palm oil industry. Ya, ini umumnya disponsori ya dan dilaksanakan berbagai apa yang kita sebut sebagai negative campaign itu oleh berbagai NGO dengan berbagai alasan dan concern ya. Yang terakhir misalnya ya, ada laporan yang dikeluarkan oleh Chalmers University in Sweden ya dan University of Leuven in Belgium yang mempublikasikan keinginannya agar EU itu secara mandatori dan unilaterally untuk melaksanakan Brussels Agenda itu ya, di mana itu pada intinya itu melarang atau merestriksi impor daripada palm oil oleh negara-negara EU. Kemudian sebelumnya juga kita mengetahui Greenpeace ya itu mengeluarkan laporan yang saya kira sangat di-cover oleh berbagai media ya yang menyatakan bahwa sustainability scheme ya atau skema sustainability yang dilaksanakan oleh negara-negara produsen palm oil itu ya dan saya kira dalam hal ini juga untuk komoditas lainnya itu merupakan upaya untuk mencuci itu istilahnya itu mencuci dosa-dosa dan melegalisasi ya praktek-praktek kotor ya yang mereka sebut seperti itu ya terkait dengan deforestasi itu ya. Dan dalam laporan ini misalnya Indonesia itu disebut hampir 100 kali ya. Lebih daripada negara yang lainnya ya. Dan saya kira ini memang maksudnya itu adalah untuk membuat reputasi Indonesia itu semakin buruk ya. Dan juga yang kedua itu adalah merupakan strategi daripada berbagai negara dan NGO di Eropa untuk menerapkan mandatory dan unilateral due diligence. Jadi mereka ingin memberlakukan due diligence ini ya sesuai dengan aturan-aturan ya sesuai dengan kehendak mereka sendiri tanpa adanya suatu dialog dengan negara-negara produsen itu ya. Bahkan skema sustainability yang diakui oleh internasional seperti RSPO, ISCC juga itu diserang oleh laporan seperti ini. Padahal kita tahu bahwa
produsen palm oil di Indonesia dan di berbagai negara itu sudah memenuhi berbagai ketentuan sustainability scheme itu, baik yang sifatnya mandatory ataupun yang bersifatnya voluntary. Terus, nah itu beberapa tantangan yang kita lihat dari berbagai negara, terutama yang ada di EU. Ya. Dan kita juga melihat bahwa negara-negara lainnya seperti Amerika sekarang ini juga sedang mempersiapkan berbagai aturan atau regulasi, ya terutama yang terkait dengan human right and labor right. Nah, ini sesuatu yang mungkin kita harus hadapi ke depan. Nah, terlepas daripada itu, sebenarnya selain kita melakukan transformasi ya industri secara signifikan ke arah sustainability practices yang lebih baik, palm oil industry juga itu merespon ya berbagai program-program energi terbarukan yang ada di Indonesia ini, yang ada di negara kita ini. Misalnya saja terkait dengan program pengembangan biofuel ya, yang merupakan upaya kita untuk mengurangi gas rumah kaca, ya, juga berkontribusi terhadap pengurangan pemanasan global dan perubahan iklim. Nah, kita tahu bahwa kita memiliki program pengembangan biodiesel ini ya sejak tahun 2016 sampai 2030, dan kita palm oil industry itu merupakan atau memberikan sumbangan yang sangat penting di dalam kaitannya dengan pengembangan program biofuel ini. Terus nah ini adalah timeline daripada mandatory biodiesel program di Indonesia sejak tahun 2008 sebenarnya sampai dengan tahun 2021, ya kan. Kita mengetahui bahwa pemerintah itu memang secara serius mengembangkan program biofuel ini ya. Sehingga sebenarnya di tahun 2021 kalau misalnya tidak ada satu perubahan ya karena pandemi ataupun kondisi perekonomian lainnya, kita itu akan merencanakan program B40 ya, B30 plus D100 ini. Tapi saya kira sampai sekarang kita masih tetap melaksanakan program B30 ya, yaitu blending antara solar dan biofuel based palm oil ini. Kita tidak tahu ke depan, mungkin kalau misalnya kajian-kajian secara ekonomis, secara sosial, dan secara lingkungannya ini memberikan visibility, maka mungkin kita akan mengembangkan ke arah B40 dan seterusnya itu. Terus, nah kita juga mengetahui bahwa ya dengan adanya respon yang positif dari industri minyak sawit ini ya dalam program pengembangan mandatory biofuel ini, itu telah memberikan satu manfaat ya, baik dari sisi value added tadi yang disampaikan oleh Mbak Vanda dan Mas Ipung ya, bahwa value added yang diciptakan oleh program biofuel ini telah meningkat dari tahun ke tahun ya, sesuai dengan blendingnya itu sendiri ya kan. Pada tahun 2020 misalnya dengan adanya blending 30 B30, maka manfaat monetarinya ini itu meningkat dari sisi value added, tapi juga dari sisi pengurangan dari impor fossil fuel ya, solar dan minyak minyak bumi ya. Dan juga dari sisi penyerapan tenaga kerja, dan juga dari sisi pengurangan daripada emisi CO2 itu sendiri. Ini di sini telah jelas dikuantifikasi ya, kita berhasil mengkuantifikasi bagaimana program biofuel ini telah memberikan manfaat ekonomi, sosial maupun lingkungan itu sendiri. Terus, dan terakhir ini kami juga telah melaksanakan satu studi tentang net social benefit dari berbagai program
mandatory biofuel ini ya, baik B30, B40 atau B30 dan D100, yang intinya menunjukkan bahwa secara sosial ya, secara ekonomis secara keseluruhan, program ini telah memberikan manfaat ya, ditunjukkan adanya net social benefit daripada program B30, B40 dan B30 plus D100 ini. Tapi memang kita lihat di sini bahwa kalau kita perhatikan, manfaat yang sekarang ini paling besar itu adalah manfaat daripada program B30 dibandingkan dengan program B40 atau B30 plus D100. Mengapa demikian? Karena memang kita sampai sekarang ini belum berhasil ya untuk membuat suatu harga daripada green diesel ini misalnya ya, yang berbasis D100 ini cukup kompetitif dibandingkan dengan yang lainnya, sehingga kita manfaatnya itu secara sosial, ekonomi secara keseluruhan itu masih lebih rendah daripada program B30. Nah, disinilah saya kira pentingnya bahwa kita tetap harus memprioritaskan bagaimana secara teknologi ya, itu program-program B40 ataupun D100 ini bisa kompetitif ya, dan di sini saya kira peranan daripada research and development ini menjadi sangat penting supaya produk yang dihasilkan itu bisa bersaing dengan program-program atau produk-produk yang lainnya ini. Jadi saya kira itu mungkin Mbak Vanda yang bisa saya sampaikan secara singkat ya, untuk bisa memberikan gambaran bagaimana bahwa industri minyak sawit ini selama ini ya, atau dalam 10 atau lebih tahun terakhir ini telah melakukan suatu transformasi yang signifikan untuk merespon berbagai concern ya, daripada sustainability ya, yang merupakan keharusan yang kita harus terapkan, dan juga merespon apa yang menjadi prioritas program nasional di bidang energi terbarukan ini. Gitu. Tapi tentunya mungkin nanti kita bisa diskusikan secara lebih detail beberapa hal terkait dengan itu. Terima kasih. Terima kasih banyak kami ucapkan buat Bapak Fadil atas pemahaman yang lebih lanjut terkait industri kelapa sawit. Di balik semua tantangannya dari report negara EU dan juga dari tantangan berbagai pemerhati lingkungan. Tapi yang kita tadi dengarkan juga ada dijelasin Pak Fadil bahwa sebenarnya industri ini mampu menopang ekonomi, apalagi buat jutaan penduduk supaya tidak terjauh dari kemiskinan. Ya, kalau misalnya itu juga dia meng-highlight 26 juta petani kelapa sawit. 26 ya? 2,6, sorry Pak. 2,6 juta petani kelapa sawit itu sudah menjadi tulang punggung perekonomian ini. Jadi dan transisi 10 tahun ini terakhir ini juga sangat menunjukkan sesuatu hal yang sangat signifikan ya. Jadi terhitung 20 billion US dollars juga ya Pak. Ya. Yeah. Oke. Nah untuk itu sudah mulai hangat ya perbincangan pagi ini, tapi sebelum kita mendengarkan spokesperson kita selanjutnya, biar makin hangat, seperti yang tadi kita juga ada di rundown, kita akan memberi kuis berhadiah, dan hadiah kali ini adalah sebuah tes, supaya rekan-rekan bisa berolahraga nih, lebih stylish di rumah selama masa PPKM ini. Nah, silakan Mas Tiko, kita tayangkan satu pertanyaan untuk rekan-rekan, atau sebenarnya harus lewat registrasi dulu ya kalau nggak salah. Oke, buat rekan-rekan yang ingin mendapatkan tesnya, jadi kita registrasi dulu untuk ke Kahoot ya, website Kahoot. Dan masukkan game pin-nya 5806150. Dari itu aja sih, dari telepon atau cellphone-nya. Jadi di www.kahoot.it.
Kita tunggu. Belum. Ayo Mas, Mbak, buat rekan-rekan media, pertanyaannya gampang kok. Mungkin nggak terlalu susah, jadi bisa memenangkan hadiah. Nah, kita lihat udah ada Mas Adit dan Mbak Happy ya, dari bisnis. Yang lain, ayo kita tunggu. Baiklah, mungkin cuma 2 ya yang main ya. Untuk sekarang masih pagi kali, jadi masih belum panas. Oke, kita tunggu pertanyaannya. Jadi pertanyaannya adalah, pada 2020 hingga 2021, Indonesia sudah masuk program Beneficial B3, B4, B15, atau RP10. Oke, kita tunggu. Silahkan dipencet. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Kalau benar nanti dikasih hadiah. Oke, jadi yang menang adalah Mas Adit. Congratulations. Dan nggak ada yang menang ya, Mas? Ya udah, jadi belum ada yang benar kalau gitu. Mungkin kita tunggu kuis berikutnya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam presentasi dari spokesperson berikutnya, yaitu Bapak Bernard H. Reido, selaku RGE Indonesia Palm Business and Sustainability Director, untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang industri hulu dan hilir dari RGE Indonesia Palm Business, serta integrasi dan posisi industri saat ini. Kami persilakan Bapak. Terima kasih Vanda. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Fadil Hasan, Pak Ibu, Mas Ipung, Pak Breman, Good Morning Indonesia, dan juga seluruh rekan-rekan jurnalis dan kawan-kawan dari media yang telah meluangkan waktu untuk hadir pada acara hari ini. Perkenankan saya akan coba memaparkan terkait industri palm oil dari RGE Group sendiri, sehingga mungkin dari rekan-rekan dapat melihat dan juga melihat bagaimana kondisi dari industri palm oil sendiri dalam RGE Group dan juga komitmen kita terhadap sustainability. Anda mungkin izin bisa di-share screen? Ya Pak, sebentar. Mas Tiko mungkin presentasi. Ya. Oke, next. Jadi yang akan saya coba paparkan di sini adalah who are we, siapa sih sebenarnya palm business yang ada dari RGE sendiri, dan juga bagaimana kita menjalankan operation kita, di mana lokasi operation kita, di mana sebenarnya market yang dituju daripada industri kelapa sawit yang ada di dalam RGE, dan juga bagaimana komitmen kita terhadap sustainability yang tentunya merupakan komitmen yang paling utama untuk mendukung dan juga pada akhirnya sejalan dengan kebutuhan daripada pasar itu sendiri. Berikut. Next. Jadi kalau kita bicara who are we, sebenarnya secara RGE kita semua adalah bisa dibilang highly integrated, global leaders untuk resource-based manufacturing. Jadi kalau konsep dasar jika lihat pada gambar,
hampir semua bisnis di RG itu adalah bagaimana kita bisa menyerap CO2 dan juga bisa menghasilkan CO2. Mayoritas itu adalah plantation. Jadi kita di RG ada 3 industri yang kita jalankan, yang biasa kita sebut yaitu ada namanya palm base, di mana terus ada lagi namanya fiber base, dan juga ada satu lagi energy base. Jadi ada 8 bisnis grup yang mana setiap grup itu dijalankan secara terpisah dan stand alone dan juga dikomandani oleh masing-masing professional management. Sehingga RGE sendiri lebih menjalankan peran aktif seperti corporate office dan juga shareholder lebih kepada strategic vision and mission. Jadi kalau kita bicara untuk palm base itu ada namanya Asian Agri dan Apical. Asian Agri lebih kepada hulu dari perkebunan kelapa sawit yang menghasilkan CPO dan CPKO. Dan Apical sendiri adalah midstream and downstream bisnis dari industri kelapa sawit. Nah, kalau di fiber base kita ada April dan Asia Simbol itu lebih kepada pulp and papers. Kita juga ada Bracell untuk memproduksi dissolving pulp, yang mana pada akhirnya dissolving pulp ini akan dikelola lebih lanjut atau bisa dibilang kepada midstream dan downstream, yaitu bisnis grup di bawah APR dan Sateri yang memproduksi pada viskos dan produk turunan lainnya. Dari sisi energi, kita itu ada Pacific Oil and Gas, dan mayoritas kegiatan operationnya ada di luar Indonesia, baik itu di China ataupun di Kanada. Kalau bicara dari total aset yang ada di RG Group, jika kita combine semua 8 bisnis grup yang ada ini, itu sekitar 29 billion US dollar, dengan tenaga kerja total di seluruh lokasi, baik itu Indonesia, China, Brasil, Kanada, dan lainnya, sekitar lebih dari 60.000 employees. Dan semua bisnis grup menjalankan prinsip yang sama, yaitu sejalan dengan founder filosofi dari founder kita yang kita kenal dengan namanya 5Cs, yaitu bahwa bisnis itu harus pertama memberikan dampak maksimal atau baik untuk community, karena community adalah lingkungan paling kecil di sekitar kegiatan lokasi operation kami. Kedua adalah harus baik kepada country atau negara. Ketiga harus baik kepada lingkungan. Ini juga merupakan satu poin yang cukup penting. Kemudian bisnis itu harus bisa baik kepada customers, memberikan nilai tambah kepada customer, dan pada akhirnya dapat memberikan nilai positif atau baik kepada perusahaan. Jadi semua bisnis dijalankan secara clean, efisien, dan juga low waste dan sustainable. Next. Nah, kalau bicara lokasi operation kita, dari sisi RG semua bisnis group, baik itu palm, fibers, ataupun energi, ada 4 lokasi yang utama untuk RG Group itu, yaitu ada di Indonesia, kita ada di China, yang kedua terbesar, dan kemudian ada di Brazil, dan yang terakhir ada di Kanada. Di luar ada beberapa kegiatan operation kita, misalkan ada di Spain, untuk refinery dan biodiesel dari Apical Group. Next. Kalau kita akan coba masuk ke dalam industri palm base, karena hari ini topiknya lebih kepada fokus kepada industri kelapa sawit, bahwa dari sisi Asian Agri dan Apical, Asian Agri mempunyai suatu misi, yaitu menjadi salah satu plantation company yang terbesar di dunia. Tentunya adalah bisa menjalankan bisnis dengan manajemen secara sustainable, bisa menjadi salah satu preferred supplier in the world, dan juga menjadi satu tempat yang menjadi satu pilihan untuk para pekerja untuk bekerja. Sedangkan dari Apical sendiri mempunyai misi juga untuk menjadi global palm oil producers, product processors, dan juga eksporter terbesar dan terdepan, di mana didukung dengan kegiatan operasi yang terintegrasi secara penuh. Dan kita bisa lihat baik Asian Agri dan Apical juga tetap mengedepankan bahwa sustainability is our core dalam menjalankan kegiatan operation kita, sehingga kita bisa memberikan suatu transformasi yang positif di dalam supply chain dalam industri kelapa sawit kita. Next. Nah, kalau kita bicara terkait dengan fully integrated operation, dapat kita lihat dari sisi kiri bahwa dalam palm oil, baik itu dari kita memproses TBS atau FFB, fresh fruit bunch, menjadi CPO, kemudian ada kernel diolah lagi, kemudian dikeras atau dipres menjadi CPKO. Ini semua adalah kegiatan usaha yang dijalankan oleh Asian Agri. Dan jika kita masuk ke tengah, baik itu refineries, karena inilah semua kegiatan usaha yang dijalankan oleh Apical Group.
di mana pada akhirnya produk turunan mungkin yang Bapak Ibu kenal dan mungkin mayoritas banyak didapat dalam kehidupan sehari-hari kita, seperti salah satu adalah minyak goreng, functional atau specialty oils. Ini adalah turunan seperti margarin, shortening untuk membuat kue, dan juga misalkan Nutella dalam hal ini contohnya untuk spread coklat spread, dan juga ada semacam produk turunan lainnya specialty fat seperti cocoa butter substitute dan lainnya. Kemudian oleochemical ini adalah salah satu produk turunan yang cukup berkembang tinggi saat ini, apalagi dalam masa pandemi ini karena kebutuhan akan hygiene product terus bertambah. Dari oleo ini kita bisa memproduksi menjadi sabun, shampoo, ataupun produk-produk higienis lainnya. Ketiga, selanjutnya adalah biodiesel, sebagaimana tadi dijelaskan oleh Pak Fadil, bahwa biodiesel ini merupakan salah satu produk yang bisa membuat Indonesia pada akhirnya bisa menjadi independen terhadap energi ataupun menjalankan energi baru terbarukan. Saat ini berjalan dengan B30, harapannya ke depan tentunya kita bisa menjadi negara terdepan dalam hal renewable energy karena kita punya resources yang cukup untuk menjalankan hal ini. Dan juga pada akhirnya dari kelapa sawit sendiri sudah dikembangkan juga untuk bisa menjadi power generation atau menghasilkan tenaga, tentunya dengan perkembangan energi baru terbarukan ke depannya. Next. Kalau kita bicara kegiatan operasi kita mulai dari ASEAN Agri atau upstream atau perkebunan. Ya, kita saat ini ASEAN Agri terdiri dari 100.000 hektar inti, 60.000 hektar plasma, dan semua adalah full RSPO dan ICC certified. Produksi setiap tahun sekitar 1,2 juta ton, dan ini tentunya produktivitas ini akan terus meningkat dengan luasan yang sama karena adanya pengembangan melalui replanting yang didukung oleh bibit yang berkualitas. Dan ini juga sejalan dengan arahan ataupun bagaimana kita mengatasi isu terkait pembukaan lahan, bahwa pentingnya intensifikasi dalam hal peningkatan produktivitas. Dan juga ASEAN Agri bisa dibilang kita salah satu pioneer ataupun yang terbesar dalam sisi smallholder partnership, baik itu sejak partnership dengan Skim Plasma sebagai terusan daripada program Piltrans pada tahun 80-an, ataupun juga dengan kemitraan melalui model membina petani swadaya. Di ASEAN Agri sendiri saat ini kita memiliki 22 CPO mills yang tersebar di Provinsi Sumatera Utara, Riau, dan Jambi. Kita juga didukung oleh 10 kernel crushing, yang mana untuk memproses kernel menjadi CPKO. Kita juga didukung oleh 10 biogas, selain dapat memproduksi listrik untuk kebutuhan sekitar dan juga kebutuhan sendiri. Kita juga, kenapa diadanya biogas, tujuannya salah satu komitmen kita terhadap environment dalam hal menurunkan emisi rumah kaca atau GHG. R&D kita berlokasi ada di Sumatera Utara dan Riau, dan saat ini juga didukung oleh seed processing unit atau yang memproduksi bibit, mungkin dikenal dengan yang teman-teman sudah kenal dengan namanya Topaz. Itu kapasitas kita per tahun sekitar 25 juta bibit. Dan juga kita memiliki satu training center yang kita kenal dengan nama School of Excellence, di mana kita mentrain inilah generasi-generasi selanjutnya dalam hal menjalankan komando untuk memimpin perkebunan kelapa sawit kita, karena kita harus menjalankan sesuai dengan budaya kita. Selanjutnya, nah dalam hal kita berfokus pada sustainability, jadi kalau mungkin saya recap sebentar, di ASEAN Agri kita ada 3 main fokus yang harus kita jalankan. Satu, bahwa kita fokus kepada namanya operation excellence. Kedua, kita fokus kepada sustainability, dan ketiga, kita fokuskan kepada namanya smallholder partnership. Nah, kita masuk yang kedua, sustainability, bahwa kita percaya dengan best management practices yang kita jalankan sekarang, tentunya ini adalah sustainable practices. Tujuannya pada akhirnya tidak hanya bisa menjalankan bisnis secara berkelanjutan, tapi juga bisa memberikan dampak yang positif kepada semua stakeholder. Kita juga memproduksi bibit sendiri, kita juga melakukan namanya premium sharing dalam hal ini karena
bukan hanya kita yang sudah mendapatkan akses kepada sustainable market atau certified market, tapi juga kemitraan kita, tentunya mereka juga mempunyai suatu hak untuk dapat menerima premium atas kerja keras mereka dalam hal mempertahankan sertifikasi dan juga tetap menjalankan praktek-praktek berkelanjutan di lapangan. Kita juga menjalankan energy management, salah satu melalui biogas yang kita miliki. Community development tentunya ini bagian dari 5 pilar yang kita ada. Yang pertama adalah soal community. Fire Free Village Program ini adalah bagaimana upaya kita bersama, baik kami secara perusahaan ataupun dengan kemitraan kita, ataupun dengan beberapa stakeholder dan perusahaan lainnya yang berlokasi di sekitar kita, dalam hal kita sama-sama mengatasi isu atau bencana kebakaran hutan dan lahan. Karena kita tahu bahwa bencana ini cukup berdampak tidak hanya kepada kita secara operasi, tapi juga negara dan negara tetangga, sehingga bagaimana kita lebih mengedepankan namanya prevention daripada suppression. Dan juga untuk mengenerate ataupun menciptakan generasi-generasi baru dari planters kita sendiri didukung oleh Asian Agri Learning Institute. Dan tidak bisa terlepas pada akhirnya bahwa semua kegiatan ini tentu harus ada dukungan dari pihak luar, stakeholder luar, dalam hal stakeholder engagement. Kita juga bekerja sama dengan berbagai stakeholder, termasuk beberapa NGO, tujuannya pada akhirnya agar sama-sama bisa menunjukkan ke luar bahwa industri kelapa sawit itu adalah berkelanjutan dan bisa memenuhi permintaan dari pasar. Kita ada bekerja sama contohnya seperti dengan IDH, Yayasan Dagang Hijau, kita juga dengan Yayasan Setara, TFA 2020, WWF, HSE, SNV, dan yang lainnya. Next. Nah, dalam hal operation excellence atau yang kita di Asian Agri biasa kita kenal dengan namanya best management practices, ini adalah semua kegiatan yang kami percaya bahwa ini yang bisa kami terapkan baik kepada perkebunan inti dan juga kebun kemitraan kita dalam hal ini smallholder, sehingga mereka bisa mencapai namanya praktek-praktek berkelanjutan yang sama baik antara inti dan juga kemitraan. Dimulai dari namanya integrated pest management, ini bagaimana komitmen kita untuk menurunkan serendah mungkin atau pada akhirnya bisa menghilangkan namanya penggunaan chemical di lapangan. Kedua, masalah mempertahankan atau menjaga konservasi dari sisi soil dan menjaga kelembapannya. Kita juga menjaga konservasi dari sisi biodiversity. Kita melakukan namanya energy management dengan bisa menghasilkan energi sendiri untuk kebutuhan kita dan juga lingkungan sekitar. Kita tahu bahwa kita harus bisa memastikan keberlangsungan dari water management yang ada di kegiatan operation kita, dan tentunya salah satu policy yang kita sudah jalankan adalah yang kita kenal dengan namanya zero burning, dan ini sudah kita jalankan jauh sebelum adanya isu-isu terkait kebakaran dan segala macam pembukaan lahan tanpa bakar yang mulai ditekankan atau diharuskan oleh pihak luar, dan ini sudah kita jalankan sejak tahun 1994. Next. Nah, pilar yang ketiga yang kita bicara di Asian Agri itu terkait dengan smallholder partnership. Kita Asian Agri bisa berbangga bahwa kita merupakan salah satu pionir dalam hal smallholder partnership, dimulai dengan program transmigrasi dari pemerintah di tahun 87 dan berlanjut sampai saat ini. Dan saat ini memang kita sudah masuk ke dalam generasi kedua. Kebun pertama dari petani plasma kami yang kami sudah melakukan replanting itu adalah di tahun 2016. Dan harapannya ke depannya setiap tahun kita bisa melakukan namanya replanting sekitar 3.000 hektar per tahun. Pada akhirnya semua bisa memasuki generasi kedua dengan produktivitas yang lebih baik. Dan kami juga selain berpartner dengan plasma, kami juga melakukan kerjasama dan bagaimana kita engage namanya petani swadaya. Yang sama-sama kita tahu bahwa produktivitasnya jika dibandingkan plasma itu lebih rendah karena mereka dalam hal mengelola kebunnya berjalan secara individu. Nah, program ini juga merupakan bagian dari program traceability kami dimulai 2012 dan pada akhirnya tahun 2018 dapat kami capai apa yang kami sebut dengan namanya one-to-one commitment, di mana 1 hektar inti berbanding dengan 1 hektar kemitraan. Jadi plasma yang 60.000 hektar dimulai dari awal tadi ditambah dengan 41.000 hektar petani swadaya sehingga mendapat total sekitar 101.000 hektar berbanding dengan 100.000 hektar yang dimiliki oleh Asian Agri. Next.
Berikut kita akan coba masuk ke dalam industri midstream dan downstream bisnis dari palm oil sendiri, yang mana semuanya dijalankan sepenuhnya oleh Apical Group. Apical Group itu bisa dibilang one of the largest exporter palm oil Indonesia. Kalau kita bicara Apical saat ini, kita sudah bisa dibilang sebagai the second largest dari ekspor CPO yang ada di Indonesia, dengan didukung oleh infrastruktur yang kami miliki di Indonesia, dengan refinery, dengan biodiesel, dengan oleo yang kita miliki saat ini. Sehingga kita dapat memproses CPO ataupun PPO ataupun CPKO menjadi produk-produk turunan yang dibutuhkan untuk kebutuhan market baik dalam negeri ataupun luar negeri. Dan market yang negara-negara yang kita tuju tentunya adalah negara tujuan yang masih bersifat tradisional yang kita tahu seperti India, China, dan Asia Selatan lainnya, ataupun Eropa sendiri masih merupakan target market kita karena kami masih memproduksi certified oil yang masih bisa akses kepada premium market. Tentunya dengan banyak tantangan sebagaimana tadi yang disampaikan Pak Fadil, tentunya terkait misalkan dengan kebijakan yang ada di Eropa sendiri. Dan kita juga mulai masuk kepada nama market non-tradisional seperti di Middle East ataupun di Afrika sendiri, dan juga ada beberapa market potensi yang ada di US. Next. Nah, kalau kita bicara secara strategic location, kenapa kita bisa menjadi salah satu yang terdepan dan terbesar sekarang? Karena kita memiliki strategic located operation yang ada di Indonesia. Dimulai dari refinery kita yang ada di Dumai, dan kita ada refinery di Balikpapan, kita ada refinery di Marunda di Jakarta, kita juga sudah melakukan kegiatan operasi baru yaitu refinery yang ada di Padang, sehingga kita ada kalau di Pulau Sumatera bisa dibilang kita ada di pantai barat dan juga pantai timur. Kita juga ada memiliki refinery pertama dari Apical Group sebenarnya ada di Tanjung Balai di Sumatera Utara. Dan kesemua refinery yang ada di Indonesia ini bisa kita memastikan bahwa semua volume yang ada baik itu di Sumatera dan Kalimantan bisa terserap. Karena kita tahu bahwa mayoritas kelapa sawit ini semua diproduksi maksimal dari perkebunannya itu ada di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Dan Kalimantan sendiri bisa supply dari Kalimantan ataupun dari Sulawesi. Di luar itu kita juga memiliki operation unit yang ada di China, ada di Nanjing refinery, dan juga di Spain yaitu untuk refinery dan juga biodiesel. Next. Nah, ini adalah gambaran dari onshore facility, mungkin sebagai gambaran kepada teman-teman media, bahwa tadinya Dumai itu merupakan flagship atau refinery terbesar kita. Namun sejak Kutai Refinery yang ada di Balikpapan itu beroperasi, saat ini Kutai Refinery telah mengalahkan kapasitas yang dimiliki oleh Sari Dumai. Walaupun secara kompleksitas, Sari Dumai atau di Dumai masih menjadi yang lebih lengkap, karena di situ selain ada refinery, kita juga ada biodiesel, dan kita juga ada oleochemical plant yang mana kita bekerja sama atau joint venture dengan Kao dari Jepang. Marunda Jakarta lebih difokuskan kepada selain untuk refinery untuk menghasilkan produk specialty dan produk and produk customer yang bisa digunakan langsung, misalkan seperti minyak goreng kemasan ataupun beberapa produk turunan yang bisa dapat margarin, shortening yang dapat langsung digunakan, dan juga kita menjadi salah satu OEM atau manufacturers untuk beberapa brand-brand dalam negeri ataupun luar negeri yang langsung bisa didistribusikan. Padang adalah refinery kita yang terbaru, berlokasi di Teluk Bayur, dan harapannya bisa melayani kebutuhan yang langsung baik untuk di Afrika ataupun di Eropa. Next. Nah, kalau kita bicara secara di mana sih lokasi ataupun negara tujuan ekspor dari Apical sendiri, yaitu mayoritas masih sekitar 21% ada di China, kemudian diikuti oleh India, EU secara kontinen itu ketiga, kemudian kita sekarang sudah mulai meningkatkan volume yang ada di Middle East ataupun Afrika, dan baru Indonesia sendiri. Indonesia sendiri tentunya karena untuk kebutuhan dalam negeri, baik itu dari sisi oleo, kebutuhan food, misalkan seperti minyak goreng, shortening, dan lain-lainnya, dan juga salah satu volume yang besar yaitu terkait dengan komitmen dan supply kita terhadap program B30 dengan kita punya unit produksi biodiesel yang berlokasi di Dumai dan juga di Balikpapan. Kemudian ada beberapa negara di
Asia Tenggara di luar Indonesia, Malaysia termasuk, dan juga Pakistan salah satu volume yang cukup besar di luar India. Kemudian ada Bangladesh dan others. Dan di others ini termasuk beberapa negara non-tradisional seperti Rusia dan lainnya. Next. Nah, kalau kita bicara siapa sih key customer dari Apical ataupun key customer dari PAM Group kita, itu ada beberapa brand atau manufacturing besar atau produk-produk end consumer produk besar seperti Unilever, Nestle, ada P&G, ada Kao, dan juga beberapa traders besar yang juga menerima misalkan seperti Louis Dreyfus, kita juga dengan Cargill. Ada beberapa brand di sini, ada lokal juga seperti Mayora, ada Kraft di lokal yang kita supply. Dan inilah semua customer yang harus kita supply ataupun kita layani, tentunya dengan berbagai ragam macam kebutuhan dan juga tekanan ataupun permintaan baik mereka secara langsung ataupun mereka secara tidak langsung dalam hal ini karena dipengaruhi misalkan isu lingkungan yang ditekankan oleh NGO lainnya. Dan bagaimana kita bisa bekerja sama dengan mereka untuk mengadres semua kebutuhan tersebut dapat terpenuhi dengan baik. Next. Nah, kalau bicara consumer produk yang sudah dihasilkan, mayoritas ini kita hasilkan misalkan untuk yang sisi sebelah kiri, itu adalah brand yang kita miliki, yang kita supply di dalam negeri, seperti Vitas, Medalia, Camar, Harumas. Ini adalah beberapa produk yang bisa langsung digunakan. Memang kalau kita bicara Apical, kita bukan fokus kepada branding ataupun end consumer product. Ini lebih kepada bagaimana kita juga bisa punya produk dan memahami kebutuhan market akan produk tersebut terkait spesifikasi dan juga jenis produk yang harus diproduksi. Dan kita juga ada beberapa melalui GV di luar negeri, contohnya seperti dalam hal ini dengan India, kita memproduksi minyak dengan kemasan ataupun logo yang mereka miliki untuk kebutuhan di sana. Next. Oke. Nah, terkait dengan komitmen kita terutama terhadap sustainability, bahwa setiap tantangan itu dalam bisnis atau kegiatan operasi saat ini, semua itu harus bisa menjawab isu terkait sustainability. Yang pada akhirnya dengan menjawab itu tentunya kita bisa pada akhirnya bisa memberikan atau menjawab keinginan ataupun permintaan dari customer kita sendiri. Dan kita dalam hal menjalankan operation, kita meng-apply semua sustainable ways atau namanya sustainable practices dalam hal memanaging atau kita mengelola risk dan menjawab tantangan, baik terkait isu deforestasi, terkait isu namanya pengelolaan lahan gambut, terkait isu kebakaran, isu tenaga kerja atau hak tenaga kerja, dan isu terkait climate change. Dan semua ini tentunya untuk men-achieve global market requirements dan juga men-set up satu parameter atau standar dalam industri kelapa sawit bahwa kita bisa menjawab semua tantangan itu dan juga semua tuduhan-tuduhan yang diarahkan kepada kita sebagai industri. Jadi berpedoman pada yang kita kenal dengan filosofi kita 5C, yang tadi community, customer, community, country, climate, customer, dan company. Dari sini kita mencoba dengan komitmen kita tersebut bisa menjawab tantangan-tantangan yang baik itu tentang isu-isu terkait environment, terkait governance, dan juga isu sosial. Dan pada akhirnya tentunya ini semua sejalan dengan UN SDG atau Sustainable Development Goals yang telah dicanangkan dan harus dicapai pada tahun 2030. Sehingga inilah bagaimana kita menjalankan prinsip-prinsip komitmen kita terhadap sustainability dalam mendukung industri kita ya, pada akhirnya bisa mencapai industri palm oil yang sustainable. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan sebagai gambaran, kiranya bisa memahami, dan ini adalah selanjutnya adalah gambaran terkait sustainability commitment yang tidak hanya dijalankan oleh Apical, tapi juga dijalankan oleh ASEAN Agri. Kami ASEAN Agri sebagai perkebunan tentunya harus menjalankan prinsip NDPI, yaitu no deforestation, protection of peatland, dan juga memberikan positif ekonomi. Dan Apical sendiri mengadop juga NDPI yang tidak, karena kalau kita lihat mungkin kalau ada yang berpandangan bahwa Apical itu adalah di midstream, itu ada di processor. Namun dia juga harus bisa mengadres isu NDPI atau menjawab ini dengan bagaimana berkolaborasi dengan para supplier, yang mana supplier tersebut adalah perkebunan kelapa sawit ataupun CPO mill. Sehingga CPO mill ini semua juga bisa menjalankan dan mencapai komitmen terhadap NDPI. Dan dalam hal berkolaborasi ini tentunya sama-sama mencapai
mengedukasi secara bersama, mengengage secara bersama, dan pada akhirnya kita bisa memastikan bahwa NDP ini terimplementasi di seluruh supply chain yang dimiliki oleh industri kita. Oke, next. Mungkin itu yang sekali lagi dapat saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasi hari ini. Kiranya dapat melihat atau menambah wawasan yang lebih lengkap terkait RGE sendiri dan juga industri kelapa sawit yang dikelola oleh RGE itu. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi Pak Bernard dan terima kasih banyak atas informasinya. Jadi akhirnya seperti yang kita ketahui bersama bahwa komitmen keberlanjutan tadi ya sudah menjadi keharusan oleh karena integrasi bisnis untuk industri hulu yang diwakili oleh ASEAN Agri dan hilir oleh Apikal. Jadi apalagi dengan hadirnya RGE Indonesia Farm Business yang memfasilitasi permintaan pasar ekspor yang kayak tadi Pak Bernard juga sharing ke kita untuk 30 negara, sehingga pastinya brand-brand global raksasa seperti Unilever, Kao, P&G yang tadi dibahas sama Pak Bernard memerlukan kelapa sawit sebagai pasokan bahan baku utama mereka. Jadi, maka pastinya kepercayaan mereka kepada komitmen dan praktek keberlanjutan itu sangat dijunjung tinggi. Dan itu karena juga untuk menjawab tantangan yang diberikan atau dan keinginan dari customer kita semua. Oke, baiklah tadi kita sudah mendengarkan lebih lanjut mengenai industri hulu dan hilir dari RGE Farm Business dan bagaimana pentingnya komitmen keberlanjutan untuk mendukung bisnis. Nah, kalau kita ngobrolin bahwa sebenarnya bahan baku kelapa sawit ini sangat penting, tapi kita coba kita pahamin dulu ya, seberapa pentingnya penggunaan kelapa sawit itu di dalam kehidupan kita sehari-hari melalui video yang satu ini. Silakan. Oke, baiklah. Jadi saat ini kita udah paham ya bahwa kita tuh dari bangun pagi sampai tidur sangat tergantung dengan penggunaan bahan-bahan yang mengandung kelapa sawit ya rekan-rekan. Nah, untuk itu kita bahas lebih lanjut masuk ke industri hilir. Kami persilakan Bapak Bremen Yang selaku Sustainability Director dari Apikal Group untuk berbagi informasi lebih lanjut terkait praktek keberlanjutan di industri hilir yang diterapkan di Apikal Group. Silakan Bapak Bremen. Thank you. Selamat pagi. Yeah, good morning. So, okay, I'm Bremen, taking care of the sustainability for Apikal Group. I think thanks Vanda for
bringing to us the session today. And also thanks Pak Fadil and Pak Bernard and Pak Ipung for speaking about industry level and also the importance of us facing the challenges faced in this palm oil industry. I think from the video that we can see that palm oil is very important in our life, in our daily life, in many of our products. But also, Pak Fadil also highlighted many industry challenges that faced by companies at a global level, because we are competing at a global level with other commodity as well. And also, Pak Bernard shared about the importance of RG and also the palm business to commit to sustainability. Actually, this is the core spirit and the principle as how we operate, which is very important to our business. So in my session today, I will introduce a little bit about Apika Group. And from there, what we have done in terms of sustainability, and also to ensure we feel the stakeholders and the industrial requirement, and of course that going beyond that to make this as one of the most sustainable player in this industry. Next, please. Thank you. Next. So I think as Bob Bernard already shared, Apika is a midstream company, so we source palm oil required. And besides that, from here also, you can see that Apika has committed to sustainability through several ways. Besides the policy we have, also we have a RHPO and ICC certified since 2010 and 2011. And besides that, also as of today, we have a strong traceability to plantation and to the mills. We have 100% of traceability to the palm oil mills that we source from, and also 99% of the traceability to plantation, which is among the highest in the industry. Besides that, also we work with various stakeholders in partnership and collaboration. For example, Tropical Forest Alliance, we have ISPO, and also we participated in various government initiative and industry level multi-stakeholder initiative, etc. So this is important for us to align to make sure we always stay ahead of the industry requirements, and also to support and contribute when necessary to the greater benefit of the palm oil industry in Indonesia. On top of that, also for Apika, we have implemented our own a simple framework. In full, we call Apika Sustainability Implementation Framework. This is very robust and comprehensive framework, which I will brief a little bit more later. Basically, it helps us improve the sustainability and traceability of the oil that we source and able to manage any supply chain risk that we encounter in the supply chain. And of course, this also contributes to our continuous effort in working together with various stakeholders, including NGO. Next, please. So this is just a quick glance about the way do we source from. From here, we can see that the majority of the sources coming from Kalimantan and Sumatra, and share just 1.06%. And all these suppliers in these regions, we have we have our own team of the sustainability persons based in Pekanbaru, in Medan, in Jakarta, Balikpapan, and Dumai to handle the various aspects of the sustainability, so as to work closely together with our suppliers and with some smallholders in order to ensure that we have a sustainable practices in terms of sourcing, and also help to transform our supply chain to ensure sustainable good practices can be adopted. So our role in this aspect can be in terms of the extensions agent, and also in terms of change agent to help drive positive changes in the Indonesia palm oil industry. Next, please. Okay, so this is what I mentioned about a simple framework. So this is a very robust framework with an aim in order to ensure Apika Group is growing in the sustainable manner. Besides that, we want to ensure the oil we source are sustainable and traceable, and also help us to manage supply chain risk together with our suppliers and relevant stakeholders. The ultimate aim of it is to improve the positive impacts. So in this framework, basically it starts with setting a commitment in terms of our policy. So we have a launch of policies in September 2014, and also we carry out several mechanisms from risk profiling, for example, using spatial analysis or remote sensing technology
to assess our suppliers and also from other non-spatial information looking into their certification status, their public information, etc., in order to prioritize our supply engagement. For Apika Group, we do have our own anchor programs, consists of many programs which we have launched over the years. I'm not going much into this detail, but basically it consists of some initiative, including milk prioritization process, is a mechanism we use to using their remote sensing technology and other ground information to prioritize about the supplier, which supplier we need to engage in order to create positive impacts or address any risk or non-compliance issue in the supply chain. We also carry out the new supplier screening and also priority supplier engagement programs, PSEP. So this is the program we implemented to meet up and engage our suppliers through a deep engagement process in order to assess our suppliers based on ESG requirements, environmental, social, governance, and legality aspects of the suppliers to ensure that they comply with our policy, industry standards, as well as the Indonesia regulations and national law. Traceability outreach program is something we implemented over the years to enhance traceability to plantations. We all know that building traceability to plantation is challenging, but over the years we have been committed and also puts a lot of effort and working together with various stakeholders. That's why we have a very high traceability to plantations as of today. We also carry out capacity building, like share value programs, where we organize supplier workshop to educate suppliers in terms of the national regulations, in terms of the forest protections, how do we protect peat, not to use fire, and other social aspects. For example, improving working together with smallholders, like responsible smallholder sourcing, and also in terms of social aspect like labor rights, minimum wage, etc. So through these programs, we have able to work very closely with suppliers, and this helps us to ensure we are building a sustainable and traceable supply chain. And recently, in terms of for the past 2 years, I think like more than 1 year. So ever since the pandemic happened, so we also adapt quickly to roll out this CARE, which call for collaborative action through remote engagement. So this is a remote engagement approach which we have implemented to engage with supplier during the pandemic situation where traveling can be challenging. So we continuously driving sustainability in our supply chain, even during this pandemic situation. Next, please. So this is a summary of what we have mentioned about a simple framework, which contribute finally to our policy of protecting the forest, the peat, and also driving social economic development. Next. Okay, so this is just a quick glance about how this PSEP guiding principle works in our supply engagement approach. So through monitoring to ensure the legal compliance, protections of the environment, forest, and protected area, also to respect people community in terms of the smallholders, community livelihood, and also human rights like the labor rights. So and also include the creation of shared value in terms of deploying this policy to be implemented in our supply chain to be sustainable, and of course, finally, to ensure traceability. Next, please. Okay, so these are the milestones that we have achieved over the years. So started from 2010, as we can see that Apika has been progressively moving towards the right direction in terms of getting certified at the ICC, RSPO, and also we launch our own policy, and we partner with various stakeholders and consultants, and to implement our policy, we launch our Apika anchor programs, which I've mentioned just now, and also we are making annual sustainability reporting since 2017 until today. So our latest sustainability report should be released by end of this month. So, and recently, and then for the past 2 years, through the efforts we have achieved, so we have achieved this Sustainability Business Award. Then also we have demonstrated a high level of transparency by scoring green and
in the SPOT, which is Sustainable Palm Oil Transparency Toolkit, and also we are committed to SDGs with 1, 2, 7, 8, 12, and 15. Then also we work together with smallholders, and last year we launched this program called SMILE, which is Smallholder Inclusion for Better Livelihood and Empowerment. It is a very important 10-year programs that we are running in order to support smallholder livelihood through certifications. By doing so, we hope to help the smallholders selling certified oil and improve from the premium they receive, can improve their livelihood. And also over the years, we have achieved better position in terms of transparency and the CDP as well. Next, please. Okay, so this is the summary as what we have achieved in terms of the transparency, traceability, and also other sustainability indicators in last year in 2020, sorry. Next, please. Okay, so these are some of the programs that I mentioned as part of the APICA Anchor program. In the Share Value program, you can see that this is the broad engagement process, which we work with local NGOs and consultants and inviting our suppliers as part of these Share Value programs to promote knowledge and also to encourage them to adopt sustainable good practices. Priority supplier engagement requires us to go down to the field to engage deeply with the suppliers, meet up with smallholders, with the dealers, etc., to understand the situation they are facing, and also try to encourage them and to implement sustainable good practices, which is required under our policy, the standards, and the regulations. Then we have a traceability outreach programs, which we are going down to the field to do the mapping and also to gather traceability data by working together with palm oil mills and the dealers. Then we also encourage the CSR, decent living and decent work and living in terms of the CSR programs we have launched together with our suppliers, and also grievance resolutions. Of course, this is part of the monitoring mechanism that we have currently in place. Next, please. So in terms of the policy implementation, we have done lots of effort over the years. And of course, we need to monitor the outcome of policy implementations. So two of the key monitoring mechanisms we have. The first one is supply engagement and grievance protocol, which is a grievance procedure we have published on the website that to detail out the mechanism, the process, the stakeholders will be engaging in terms of addressing any grievance matter happening in our supply chain. We always welcome stakeholders, including the suppliers or even the NGOs, to come to us directly to raise any concern if any findings they have found out in the supply chain, so that through APICA as a midstream processor, we'll be trying to work together with our suppliers or the palm oil mills to influence them and then to educate them to ensure they adopt the right practices. Then we're also using remote sensing technology, which is satellite monitoring system, in order to map up our supply chain based on the traceability information we have collected. And then from there, we will identify which are the risk profile or the risk area that are happening, including any risk of deforestation, so that we can address the matter proactively and in a constructive manner. Next, please. So this is some other examples that we have demonstrated our transparency by having a progress dashboard on the APICA website to showcase the actions we have done over the years in achieving our goals in sustainability. Then we also have participated in the public disclosure platform like SPOT and the Carbon Disclosure Project. Next, please. Then we also have an annual sustainability report. As I just mentioned, our next report should be coming up end of this month. Next, please. Then what we strongly believe in is partnership. In fact, we believe that for the challenge faced by many companies in the industry, it is
can be inefficient for company to work in silo and will work individually without involving other stakeholders. That's why for Apika Group, we always encourage partnership and collaborations with our stakeholders, including our customers, our suppliers, smallholders. So in this case, as I mentioned about the SMILE program, Smallholder Inclusion for Better Livelihood and Empowerment program, which we launched in October last year. The target is to help 5,000 independent smallholders to improve their livelihood. Then we also believe in using technology to improve sustainable good practice and traceability by working together with other industry peers. And for Apika Group also, we participated in the various industry and multi-stakeholder forums and workshops and events to continue to participate and contribute in terms of our knowledge sharing and in terms of policy setting, etc. Also to address some of the common issues faced in the industry, in the environment and the social aspect. Next, please. So of course, finally, also as we also commit to the SDGs, and this is also we believe this is also the role of the company to contribute to the National Action Plan in relation to the SDGs in terms of contributing to the social, environment, and the governance. So for Apika, we have both core goals and the catalytic goals. Our core goals basically are the goals which we contribute to social and environmental aspects. For example, the affordable clean energy, decent work, economic growth by providing job opportunity, etc. Responsible consumption, production, and life on land, including the biodiversity and forests. And all this need to be achieved through partnership for the goals. So these are the goals that we are aiming, working on in order as part of the business. Catalytic goals are the goals which is something that we like to do extra, going beyond what is needed of the business. For example, by improving the livelihood of the farmers, local people, reduce poverty, and zero hunger, etc. So this is we view this a very serious commitment that we are working on, and moving forward we continue to contribute to these SDGs. Next, please. Okay, so this is just to show the SMILE program which we have launched last year, which involve various parties, including our supplier from ASEAN Agri, from cow corporations, with local NGOs like Darren Jambi and the smallholders, etc. Next, please. Okay, on top of that, of course, when it comes to our other aspect, besides the smallholders communities, when it comes to other social responsibility, I think when it comes to pandemic situations, all the company have to contribute in terms of helping in the contributing to the resources, equipment, to the frontline officers and to the hospitals, etc. I think this is the social responsibility that all companies should commit and work, especially in this very critical situation. So with this serious belief that we have in mind, so we are part of the many stakeholders and companies that contribute to the current situation in Indonesia. Next, please. Okay, so the next on this section, I would like to share a little bit different perspective about palm oil. So as Pak Fadil shared a lot about the industry aspects in terms of the challenges, the regulations, EU directive, etc. And also Pak Bernard shared about the need of the strong governance, sustainability commitment. But the question is why we are still facing so many challenges, regardless of the fact that palm industry has the most robust standards, be it RSPO, ISPO, ISCC, and other standards. We have the most robust standards, and companies are putting up so much effort in terms of driving sustainability. But why we are still facing so many challenges in social media, negative campaign, etc. So this section where we share some facts, perhaps which can be useful for us to think about. Firstly, as we know, palm oil is very important for SDGs. And palm oil, as we know that, in terms of the suitability for planting palm oil, it is very suitable to plant in the countries or the regions clear to the tropical area. So you can see the countries such as Malaysia, Indonesia,
and a certain part of Latin America, and a certain part of Africa. In fact, the climate situations, the rainfall patterns in terms of the temperature, etc., is very suitable for palm oil planting. And we also can see that in this country also so happen are mostly developing country. These are mainly not rich countries. So in this country, actually, social economic development is very important. And for palm oil as a very labor-intensive sector, which we will create lots of job opportunity. So actually, it is very important for the local people, the community, and the smallholders. As mentioned by Fadil, 2.6 of smallholders is living in this palm oil sector. And that's why for the SDG perspective, in this terms of SDG 1, 2, and also in terms of providing decent work and job opportunity in terms of the responsible sourcing and production, palm oil has a very critical role to play in this region. Next, please. Okay. So another common factor we all know that palm oil is very productive. So from the statistics from the oil world, we can see that palm oil actually using only 6.6% of the land to contribute to the 38.7% of the vegetable oil output, which is required by the world population. In this example, we can see in this case, actually we can see that palm oil is highly productive. This makes them highly acceptable, highly used in many of the products today. And according to this research, about 50% of the product we use or from the supermarket shelf actually contain palm oil. And besides that, palm oil also contains some unique properties which improve the product quality in various product range that we are using, and at a very efficient and a lower cost for consumers, which is good for the economy and are good for the resources in terms of the efficiency. Next. So from this chart, you can see that one thing we cannot stop is the world population. World population has been growing over the years. As in 2020, we have 7.8 billion of population in the world. It will continue to grow. When the world population continue to grow, so the consumption of vegetable oil will continue to grow. So the next question is only where is this contribution of the vegetable oil will come from? From this chart, it shows that palm oil has been, over the past years, has become the largest contributor in terms of vegetable oil, be it used for the food, used for other purposes, non-edible purpose as well, followed by soybean, which is second, then followed by sunflower oil, etc. Okay. So from here, we can see that for palm oil being the most productive vegetable oil, actually it can translate to the least amount of land being used in order to serve the world population. Next slide, please. So in this chart from the UN Food and Agriculture Organization, you'll be surprised to see that regardless of the highest contribution from the palm oil, the amount of the land we use is so little compared to soybean, sunflower, rapeseed, and other oil. I think this is a very important message that we all need to understand, that by having palm oil, we actually contribute to loss of environmental benefits in terms of the lands, in terms of the land saving. Imagine if without palm oil, how much more land that need to be cleared. So actually based on the rough calculations from a study, the additional land use can be more than 200 times of the Bali Island. So based on this volume. And also another fact that we need to recognize that primary forest loss has declined tremendously over the past years by 65% compared to after 2015. The crisis that we see that as a result of the forest fire, I think the Indonesian government and companies jointly has done a very good job by improving the land use conditions and improving the fire management, etc. So I think this is the fact that we have to recognize that in terms of forest loss, Indonesia has done pretty well. In fact, in April this year, there's some news actually citing Indonesia as a role model as in terms of
how well we have done from the government and from companies together to reduce forest cover loss. And this is something that I think this is something that we really need to appreciate. Next slide, please. So this is another slide to show that how important is palm oil contributing to the food security. So this chart showing the land use per kilogram of the food product. As we can see on this chart, on top of it, we have the sunflower oil, nuts, rapeseed oil, soybean oil, etc., which require much broader land use, wider land use compared to palm oil. So palm oil actually, again, has proven that it used the least amount of land, which is very critical to the environment and GHG emission. As we know, the larger hectareage of the land being used by the agricultural crop, the higher level of the nitrous oxide will be emitted. So by reducing the land size, actually, this is a very big contributor to the reducing the GHG emission. I think this is one very important fact that that we must know. Next. And okay, so back to the question, why we are still facing so many challenges in this palm oil industry. So this is just a very simple fact that looking at the palm oil is grown mainly in Indonesia, followed by Malaysia and a certain part of Africa. So we are growing this palm oil for both fats, environmental and social goods. But when we want to export, so at a global market, there's a competition. You can see that from this map, it clearly show that soybean oil is largely grown in America, Latin America, etc. Whereby in European country, the dominant crops are rapeseed oil and sunflower oil. For palm oil actually has a much higher commercial value and competitive advantage in terms of cost and productivity. But again, we are facing very many market access constraints and restrictions in this global trade environment. So I think this could be one of the reasons that explain the reason why palm oil has been heavily campaigned in many instances. Next slide, please. So after all, I think this is what I want to share about what I believe strongly with the smallholders. So the situation has improved tremendously over the years, but there is also we recognize that eSport also has a very stringent requirements, legal requirement, and also we believe that these standards will continue to grow and adoption will continue to grow. But what is missing is communications and understanding. In reality, we can see that palm oil is really good for both environmental and social. How much of this information is and recognized by the different stakeholders. And in order to really drive the positive change in a very constructive and efficient manner, I believe what is very important for all of us is we need to work together. By doing it, by working alone, we can do so little. Working together, we can do so much more. I think for the benefits of our national commitments, the industry image, and also for the SDG goals of companies, goals for the interest of the palm oil industry, we all have to work together, even including an NGO, because NGO also has a very important role to play. And also that's why we are working together with some NGOs. But of course, this level of understanding, I believe, must be recognized and with other stakeholders and some other NGOs as well, so that we can address the problem together, so we can improve it further. Even though we are not perfect, I believe the industry has done a good job and we can do better by working together. Thank you. This is a comment I would like to say.